kita mulai acara kita pertemuan Kordes di Manggala Bakti Praja. Kemudian ada sosialisasi keamanan pangan. Sebelum kita mulai acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran acara kita hari ini sampai dengan akhirnya nanti. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk susunan acara, yang pertama setelah pembukaan sambutan dari Ketua UMKM Mangliawan yang ketempatan hari ini diwakili oleh Bapak Iwan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini, dapat memenuhi undangan ini, sehingga acara pada siang hari ini insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Pertama-tama saya mewakili Ketua UMKM Mangliawan. Mohon maaf, ketuanya ini kebetulan kerjanya ini nggak bisa libur karena mendadak. Kemarin sih rencananya udah persiapan, kita nyari waktu luangnya Pak Ketua, ternyata Pak Ketuanya tiba-tiba hari ini nggak bisa hadir. Beliaunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk menghadiri acara yaitu pertemuan rutin Manggala. Pertemuan rutin UMKM Manggala, Kecamatan Pakis. Yang terhormat perwakilan saking kecamatan, yang terhormat pengurus UMKM Manggala dan seluruh yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan hadir di ini Galeri UMKM Mangliawan, Bu. Dan tempat ini mohon dimaklumi yang serba adanya dan serba sederhana, tapi semoga dengan kegiatan seperti ini kita bisa memajukan dan meningkatkan para pelaku UMKM di Pakis, terutama Mangliawan. Dan yang terakhir, kami mohon bantuannya untuk para pelaku UMKM ini, gimana visi misi UMKM ini nantinya bisa menunjang pelaku UMKM yang ada di Pakis, terutama Mangliawan, sehingga para pelaku di tingkat UMKM kecil ini kita bisa angkat. Nah, ini harapan UMKM Mangliawan ini nggak muluk-muluk, Pak. Ini yang penting kita harus tetap jalan, harus tetap selalu ada kegiatan yang dimana kegiatan ini nantinya harus bisa membantu para pelaku UMKM kecil, masyarakat kecil yang bisa meningkatkan perekonomian. Itu pesan dari Pak Ketua tadi. Mungkin itu, Pak dan Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan atas sambutannya dan terima kasih, kebetulan ini memang fasilitas jenengan dari sini ya, dibantu fasilitasnya. Yang berikutnya adalah sambutan dari Pak Zainal sebagai Kasih Edbang Kecamatan Pakis. Monggo Pak, dipersilakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua UMKM Kecamatan Pakis, yang terhormat Mas Iwan, mewakili Ketua UMKM Mangliawan, ibu-ibu yang hadir, yang mewakili masing-masing desa, bocoran yang hadir berapa desa, Bu? 6 desa. Kita tetap bersyukur, alhamdulillah ya, diajak. Khusus bapak-bapak yang baru kenal dengan saya, Pak ya. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu. Tetap semangat ya. Semangat. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya langsung mendengar dari penggerak-penggerak masyarakat ini, artinya begini, seakan-akan Mas Yo direken pemerintah tetap berjuang, intinya ngoten nggih. Nah, itu terpenting karena berjuang itu membutuhkan sabar dan ikhlas. Pengorbanan ya pasti, karena jenengan dugi griya temriki berkorban meninggalkan suami, anak segala macam ya. Semata-mata untuk kemajuan bil khusus peningkatan perekonomian pada masyarakat. Ya. Pemerintah itu mempunyai program bermacam-macam. Dan kalau dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, artinya tepat sasaran, ya tidak ada kesulitan. Contoh, Koban itu koperasi wanita. Ya toh. Jadi sasarannya itu mungkin dianggap ibu-ibu tuh kalau mengurus duit itu disiplin, nilai ekonominya lek ngelompokno batine titik-titik itu telaten, maka dibentuk Koban. Tapi setelah program itu diturunkan beragam cerita, ya, karena kebetulan saya turun ke desa-desa. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur Koban itu yang sampai sekarang masih bertahan dan eksis. Alasannya hampir sama. Yang pinjam itu kadang-kadang nilai balik noni bulat. Nah, tapi tidak menyalahkan karena ada yang menghembuskan. Nah, ini sing keliru sing menghembuskan. Iku dua hibah gak dibalekno gak apa-apa. Lah itu kuncinya di situ. Tetapi ketika utang ditanggung renteng, saya dengar namanya apa? Mawar apa itu? Mekar. Nah, dengan merayu tipu daya akhirnya utang. Begitu wis mlebu, waduh, gak nyaur loro kabeh. Bahkan gak oleh ngomong berarti ya. Ya wis, gak oleh Mekar, gak oleh kalian dibahas. Oh, iki Mekar ya? Oh. Ya. Enggak apa-apa. Saya menyampaikan sekedar sebagai pengetahuan jenengan. Saya pinginnya kalau jenengan itu istilahnya konsekuen bahwa pelajaran utang itu sudah jelas. Lek AKT utang yo sauren. Siapa-siapa yang punya hutang nggak disaur sampai meninggal ditakokno di akhirat kan gitu Bu ya. Nah, makanya salah satu utang itu memang hal yang penting. Intinya di situ. Makanya kalau ini dikerjakan
Saya tuh pengen Kopban di masing-masing desa itu berkembang. Lek modal gede, mungkin biayai UMKM masing-masing desa mampu. Maksud saya ke situ. Jadi ada satu lembaga yang bisa mendukung UMKM secara berbasis kemasyarakatan, tetapi ini harus perlu dukungan dari Pak Kepala Desa masing-masing. Lah jenengan sebagai koordinator di masing-masing desa, ya monggo kita sampaikan program-program seperti ini. UMKM bergerak, Kopban berkembang. Lah saiki kalau dipikir seandainya koperasi wanita ini berkembang, RAT sampean teko iku iso entuk sangu nantinya. Tapi lek tanggung renteng ya wis, ya bungae gede, gak ono RAT ini, enggak ada. Jadi betul-betul itu untuk memasyaratkan, membesarkan kesejahteraan anggota. Nah, ini sebagai yang belum paham tentang kekoperasian mungkin bisa di masing-masing desa ya. Gitu. Tapi ojo didaftar nang NII ya. Saya kira itu saya hanya bisa memotivasi jenengan. Saya bersyukur bahwa UMKM ini mudah-mudahan terus bersemangat, yaitu tadi masih balak-balik takon nang pemerintahan, foto gak dirungono, yaitu tadi berjuang terus. Karena nanti kalau jenengan sudah besar, sudah kelihatan sistem manajemennya bagus, dikai rebutan tambahan. Jenengan nggak usah bingung-bingung nang pemerintahan, malah pemerintahan itu takon contoh koyo bonpring kan. Takon karepe dhewe sampai tingkat nasional. Akhirnya menjadi narasumber sebagai penggerak perekonomian di desa. Jadi staf menteri, Kementerian Desa. Jadi Pak Subur kepala desa itu kalau mendampingi kementerian itu uang sangune gak mati tutup 20 juta. Nah, untuk menceritakan konsep bonpring ya opo kok iso ngene itu. Nah, demikian juga UMKM mudah-mudahan bisa seperti itu. Kak syukur berkembang meledak. Ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan organisasi itu yang penting tertib administrasi itu aja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sena. Yang berikutnya monggo Bu Rosida sebagai Ketua Manggala Bakti Praja, kita berikan waktunya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Jenal dari kecamatan. Mohon maaf kami tidak mengundang Bu Camat. Karena kemarin saya pikir Pak Jenal adalah perwakilan, jadi cukup nanti dari Pak Jenal yang menyampaikan ke Bu Camat dari hasil pertemuan hari ini. Dan terima kasih pula kepada Desa Mangliawan, UMKM Mangliawan beserta timnya semuanya yang telah menyiapkan tempat guna pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya dan menjadi UMKM yang semakin berkembang. Dan kepada semua Kordes, kami ucapkan terima kasih pula yang hari ini memang menyempatkan waktunya. Jadi kita sebetulnya kemarin mau menawarkan ke anggota untuk tanggal pertemuan, namun yang terpenting kemarin kita utamakan adalah tanggal tuan rumah. Jadi kemarin kita
seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, memilih jadwal yang Pak Fajar itu selaku ketua UMKM Mangliawan itu ada. Awalnya tanggal 9 tidak bisa, kemudian 16 tidak bisa, 23 kok terlalu lama ya Bu Suci. Akhirnya saya yang mengalah, yang tadinya saya ada acara tanggal 16 ini saya tunda di tanggal 23. Jadi saya yang mengalah, ternyata Pak Fajar tidak bisa hari ini. Yang penting timnya kompak dan bisa bersatu untuk kegiatan di Mangliawan ini. Dan untuk Kordes saya ucapkan terima kasih pula, terutama yang baru-baru ini. Ini ada yang baru dari Sabto Renggo ini. Mungkin teman-teman yang sudah aktif melirik kok belum kenal gitulah, nanti monggo untuk bisa kenalan dari Sabto Renggo. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan hari ini nanti kita mohon waktu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan, karena ini memang perlu untuk pengusaha pangan. Dan saya tadi sebetulnya berharap untuk UMKM Mangliawan yang punya usaha ini hadir semua untuk mengikuti kegiatan ini, tapi mungkin hanya perwakilan ya Bu Suci ya. Oke. Jadi kemarin juga sudah kita share di grupnya Mangliawan, pastinya grupnya Mangliawan juga ya Bu Suci ya. Pastinya kita berharap untuk grup Mangliawan, untuk UMKM Mangliawan itu sudah bisa hadir tanpa dijabri satu persatu. Sama juga saya share di grupnya Galeri, juga grup Manggala. Nah ini kita share, harapan saya tidak menunggu saya jabri. Ternyata ada beberapa teman laburas nggak jabri gitu ya. Jadi harapan saya kalau saya jabri di anggota ini hampir 500 anggota. Kalau saya jabri terlalu butuh berapa hari ya Bu ya. Jadi saya berharap semua anggota itu bisa menyimak grup tanpa ada harus saya jabri. Jadi bagaimana grup itu hidup dan bermanfaat itu. Dan mudah-mudahan nanti yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan yang nggak bisa hadir ini memang ada keperluan, dan keperluannya bisa diperlancar sehingga pada pertemuan berikutnya mereka bisa hadir. Dan hari ini sesuai absen yang ada ini 7 desa. Ternyata Sekarpuro belum ditulis, jadi 7 desa dari 15 desa. Masih kurang ya sebetulnya. Ya. Nah, ini harapan kami nanti pada pertemuan berikutnya, karena ini pertemuan perdana ya. Jadi ini perdana untuk Manggala Bakti Praja ke masing-masing desa. Dan harapannya nanti di desa yang lain juga semua UMKM yang ada akan diundang oleh pengurus desa. Kalau untuk yang dari Manggala ini untuk Kordesnya, paling tidak satu desa itu ada perwakilan gitu untuk yang Kordesnya itu. Dan insya Allah nanti untuk bulan depan di Tirtomoyo ini kita sudah berunding dengan ketua Kordes, dan hari ini ketua Kordes yang Tirtomoyo tidak bisa hadir karena adiknya ada di Persada, jadi menunggu adiknya yang lagi sakit. Oke. Jadi hasil pertemuan yang di Galeri Manggala Bakti Praja kemarin, kalau nggak salah tanggal 13 ya, tanggal 13 pada waktu di galeri. Nah ini menghasilkan itu tadi, jadi kita mengadakan pertemuan rutin. Untuk saya nanti kelilingnya 1 bulan sekali, tapi untuk Mangliawan misalkan hari ini pertemuan, nanti bulan depan boleh dilanjutkan pertemuan lagi. Kalau misalkan membutuhkan saya dan tanggalnya tidak bersamaan, insya Allah saya hadir, tapi kalau tanggalnya bersamaan, saya mendahulukan yang sudah kita bagi per desa ya Pak Iwan, seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak Mangliawan. Jadi
untuk pertemuan desa itu, untuk pertemuan Kordes, kemudian untuk pertemuan kecamatan kemarin kita memutuskan 3 bulan sekali, dan pada saat pertemuan itu nanti kita ada pelatihan. Untuk pertemuan pertama setelah hari raya di kecamatan, nanti kita sudah sepakat kemarin tanggal 5 Agustus sambil pelatihan batik cap. Nah, hasil dari batik cap ini nanti akan kita pakai seragam Manggala Bakti Praja. Jadi untuk capnya monggo mau nanti kita siapkan milih yang mana, tapi untuk warnanya nanti kita sepakat biru ya Mbak Rizky kemarin. Jadi kita sepakat ambil warna biru Arema nanti. Nanti kita enggak. Jadi ada jadi nanti batik itu bebas, nanti saya siapkan cap-capnya, tinggal jenengan mau membatik memilih yang mana, tapi tidak ada tulisan Manggala. Dan untuk Manggalanya nanti kita pesankan pin, jadi kita nanti membuat pin Manggala Bakti Praja. Jadi katanya anggota kemarin biar bajunya nanti bisa dipakai bowo atau kegiatan yang lain, itu katanya Bu Sofi. Jadi nanti untuk batiknya untuk batiknya biar nampak Manggala, nanti kita tambahi dengan pinnya itu. Kalau pakai pin itu kalau kita lagi iya, itu maksudnya seperti itu. Okay. Kemudian program yang lain kita pada saat pertemuan itu harapan kami ada pendampingan halal, PIRT, kemudian NIB, karena 3 legalitas ini saat ini harus wajib kita miliki. Tapi untuk Mangliawan kemarin memang sudah agak banyak ya Bu Suci ya. Jadi waktu di acara yang di sini itu sekitar 13, kemudian yang di Japrikan masih ada ya Bu Suci, kemudian di RW berapa Pak? RW yang RW 6 itu kemarin masih ada sekitar 20. Nah, alhamdulillah untuk Mangliawan berjalannya waktu, mudah-mudahan nanti legalitas ini sudah dimiliki oleh semua UMKM yang ada. Dan untuk gimana? 4 tahun. PIRT. Untuk PIRT ini kita biasanya dari Dinas Kesehatan melihat ada berapa anggota yang ada, yang misalkan kecamatan. Nah, jadi kalau Dinas Kesehatan mau datang 1 orang kan tidak mungkin. Jadi mungkin berapa orang gitu. Jadi tergantung. Bukan melihat berapa waktu lamanya, enggak, tapi melihat berapa yang sudah daftar itu. Berarti temannya belum ada, dicari gandengan, tadi dicarikan nanti gandengan. Okay. Jadi harap itu tadi, kita UMKM itu harus mempunyai kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Perasaan itu kan juga satu pengorbanan. Nah itu harus. Dan 3 perizinan tadi kita akan menuju ke BPOM. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang keamanan pangan, dan mudah-mudahan nanti BPOM ini bisa dipermudah karena sosialisasi ini di bawah naungan BPOM. Jadi mudah-mudahan nanti BPOM tidak serumit yang dulu, dan mudah-mudahan BPOM bisa kita lalui dengan mudah itu. Kemudian selanjutnya kita ada pameran yang perlu kita siapkan. Pertama yaitu pada tanggal 29 dan 30 itu di Turen dengan hari koperasi. Di Turen itu tempatnya di lumba-lumba. Nah nanti untuk kemarin kita hanya dapat 1 stand. Mudah-mudahan nanti setelah kemarin acara dengan Pak Hidayat ya Pak ya. Setelah acara di Mangliawan RW 14 itu kita sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Dinas Koperasi RW 16. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan itu nanti kita ada tambahan kuota meja, jadi bisa lebih banyak anggota yang menitipkan.
Untuk produk nanti kita umumkan di grup ya, untuk pengumpulannya produk kapan dikumpulkan di galeri, nanti kita meminta fasilitas dari kecamatan untuk membawa produk UMKM ini ke tempat lokasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Lusianto dan Bu RW, Bu Lisa, selamat datang. Kemudian persiapan berikutnya ada dengan hari punya di Bandara ABD Saleh. Nah, ini pamerannya ya dibuka. Itu tanggal 30. Jadi itu bersamaan. Nanti kita bagi karena tim kita banyak, nanti ada yang ke bandara yang tanggal 30 itu, ada yang ke Turen. Kalau yang di Turen itu gratis, tapi kalau yang di bandara itu bayarnya 150. Dan nanti untuk biaya itu nanti kita ambilkan dari kasnya UMKM. Kemudian untuk kita kalau jajan, nah itu sendiri ya untuk yang jaga. Jadi untuk biaya setan aja kita bantu dari kasnya UMKM Manggala Bakti Praja. Dan untuk kas UMKM Manggala Bakti Praja itu panjenengan pasti sudah tahu sumbernya dari mana. Itu sumbernya dari panjenengan sendiri. Dana itu dari kita untuk kita yang nanti akan tetap kita manfaatkan untuk memajukan UMKM yang ada di Pakis ini. Itu. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menyambung ke yang tidak hadir. Untuk tanya jawab nanti di sesi terakhir nggih. Jadi tetap ada sesi tanya jawab biar kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya serahkan kembali kepada Bu Mira. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ros. Selanjutnya ini untuk yang saya simpulkan tadi, untuk yang baru dari Bu Ros, persiapan kita untuk tanggal 29 yang urgent ya. 29 dan 30 Juli pameran ada 2 tempat, jadi 29 30 di Turen, kemudian yang tanggal 30 di bandara itu. Jadi ada 2 lokasi, 2 kegiatan yang kita harus ikuti. Kemudian nanti mungkin info berikutnya kita share di grup. Selanjutnya adalah sosialisasi tentang keamanan pangan. Untuk narasumbernya kembali ke Bu Rosida. Saya kembalikan waktunya Bu, monggo dipersilahkan. Mic-nya kembali ke saya ya. Karena kalau mengundang BPOM itu biayanya banyak sekali. Jadi kita berusaha untuk bisa sendiri dan bergabung memang dengan BPOM. Sebelum sosialisasi keamanan pangan, ini ada link, mungkin bisa di-share di grup. Nah, nanti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa ngisi daftar hadir dulu, absensi untuk anggota yang hadir hari ini. Linknya di-share di grupnya Galeri Manggala Bakti Praja. Loh, Pak, kemana? Saya di sini aja. Saya pindah ya.